Hello guys and welcome back to my channel again, di channel Samuel Chris. Apakah benar tidak ada satupun orang yang sukses di dalam dunia ini yang dulunya itu benar-benar miskin? Kemarin, Ko Ernest Prakasa ini mengetweet di Twitternya sebuah kalimat atau sebuah pernyataan yang menimbulkan adanya perdebatan. Di sini aku bacain, ada banyak orang sukses yang berbagi inspirasi, tanda kutip di situ ya, tapi lupa menceritakan peranan harta dan koneksi orang tua di dalam perjalanan mereka. Dan di bawahnya kalau kalian bisa lihat di sini ada yang reply, tolong dong kasih tahu pengusaha sukses yang dulunya beneran miskin, belum nemu sampai sekarang. Dan kalau kalian scroll lebih ke bawah lagi, di situ lebih banyak lagi komen yang menimbulkan akhirnya perdebatan di sana ya. Apakah sebenarnya orang yang sukses itu karena emang faktor koneksi, faktor dimodali, faktor kekayaan itu sangat mempengaruhi seseorang? Sebelum aku masuk ke situ, biarkan aku menceritakan tentang diriku sendiri ya. Aku mau bilang aku sangat-sangat bersyukur bisa terlahir di keluarga yang mampu ya. Di sini aku buka-bukaan aja, aku bukan lahir dari keluarga orang yang biasa-biasa saja atau pas-pasan. Tapi aku juga nggak mau ngomong kalau aku lahir dari keluarga yang kaya raya ya, nggak juga. Pokoknya di atas rata-rata lah. Keluargaku bisa menyekolahkan aku sampai ke luar negeri, ke Amerika ini sekarang, dan ini bukan beasiswa. Di sini aku nggak mau munafik ya, aku nggak mau sok-sok berbelas kasihan kayak aku ini dari miskin sehingga sekarang bisa sukses, enggak. Aku bakal buka-bukaan di sini. Jadi aku dari kecil itu udah bisa beli apapun yang aku mau, dan juga segala kebutuhanku dari kecil tuh bisa dipenuhi lah ya, mulai dari kebutuhan pokok sampai dengan kebutuhan-kebutuhan sekunder, itu semuanya bisa dipenuhi dengan baik. Bahkan aku juga dari kecil udah beberapa kali keluar negeri untuk liburan ya, jadi kalian tahu sendiri status derajat ekonomiku tuh gimana ya. Dan kalau ditanya, Kak, berarti kalau kakak bikin video seperti ini, kakak udah sukses seperti sekarang, artinya emang faktor koneksi, faktor harta dan koneksi orang tua tuh penting banget. Aku mau bilang yes, 100% ini benar ya. Aku nggak pernah bilang kalau statement ini salah, oke? Statement ini 100% benar. Ketika seseorang yang udah terlahir bisa dibilang kaya, dia udah punya harta, dia udah punya koneksi, tentu saja dia udah punya keunggulan ini, dia udah punya head start. Sehingga ketika dia mau memulai sesuatu, dia nggak mulai dari benar-benar nol. Dia mulai dari tengah dan bisa mencapai kesuksesan lebih cepat dibandingkan kalau orang-orang yang beneran dari nol. Tapi apakah memang benar gitu loh? Semua orang yang sukses dalam dunia ini itu karena emang pada dasarnya mereka lahir kaya. Untuk terlahir dari keluarga yang kaya ataupun miskin, itu bukan pilihan kita. Kita nggak bisa ngatur semua itu. Tuhan udah memberikan jalan masing-masing kepada setiap orang, yang tentunya berbeda satu sama yang lain ya. Jadi kalau misalnya aku lahir dari keluarga yang mampu, aku sangat mensyukuri itu. Tapi bagaimana dengan teman-temanku di luar sana yang lahir dari keluarga yang kurang mampu? Apa yang mereka bisa buat? Mau mereka nangis, mau mereka jungkir balik? Ya nggak bisa. Faktanya mereka udah terlahir dari keluarga yang kurang mampu gitu loh. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan kenapa seseorang bisa terlahir dari keluarga yang kaya? Menurutku, uang itu adil, teman-teman ya. Kenapa aku bisa bilang adil? Karena uang ini datang kepada orang yang memiliki value, yang memiliki knowledge. Sehingga ketika opportunitas itu datang, dengan value yang dia punya, dengan kemampuan yang dia punya, maka boom, dia akan mendapatkan uang ketika dia bisa memanfaatkan opportunitas itu dengan kemampuan yang dia miliki. Dengan kata lain, dia punya kemampuan untuk menggenggam uang tersebut. Dia punya kapasitas untuk menampung uang tersebut. Itulah kenapa dia bisa menjadi kaya. Sekarang, kalau kita membahas tentang orang yang lahir dari keluarga kaya, itu berarti orang tua dia yang bekerja mati-matian untuk bisa sampai anaknya terlahir di keluarga kaya. Terus kalian bilang, ya tapi orang tuanya juga lahir langsung dari keluarga yang kaya. Berarti kakeknya yang bekerja keras agar orang tua tersebut itu bisa lahir di keluarga yang kaya. Kalau bilang kakeknya juga udah lahir dari keluarga kaya, berarti kakek buyutnya dan terus ke atas gitu loh. Pasti ada di satu titik di mana orang ini itu lahirnya dari nol, teman-teman ya. Karena menurutku itu tidak masuk akal ketika ada orang yang tidur-tiduran di kasur, tidak mau berusaha sama sekali, tapi langsung terlahir kaya dan mereka bisa mempertahankan itu. Menurutku nggak ada gitu loh. Banyak banget di luar sana yang aku tahu orang-orang terlahir kaya, tapi mereka tidak bisa mempertahankan kekayaannya ini karena mereka nggak punya kapasitas untuk mempertahankan ini. Akhirnya semuanya terbengkalai dan mereka akhirnya jatuh miskin gitu ya. Kita ambil contoh dari keluarga aku, teman-teman ya. Aku udah ngomong tadi bahwa aku ini lahir dari keluarga yang mampu. Tapi bagaimana dengan orang tuaku? Bagaimana dengan kakekku? Apakah mereka semuanya lahir dari keluarga yang mampu? Jawabannya tidak, teman-teman ya. Jadi, mari aku ceritakan dari sisi kakekku ya. Kakekku dari mama. Jadi, kakekku ini benar-benar lahir dari keluarga yang bisa dibilang sangat-sangat
miskin atau berkekurangan teman-teman ya. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena emang pada saat itu situasinya semua temennya ini udah punya sepeda di zaman itu dan dia itu masih jalan kaki teman-teman, ke sekolah dia jalan kaki. Bahkan pendidikan terakhirnya itu hanya sampai SD. Karena yang pertama dia udah nggak mampu bayar uang sekolah dan juga pada saat itu situasi tidak memungkinkan dia untuk melanjutkan pendidikan gitu loh. Jadi apa yang dia lakukan di masa kecil itu? Dia mulai bekerja teman-teman. Dia mulai menjual permen dan dari sana dia membantu orang tuanya karena dia ini anak satu-satunya ya. Jadi dia udah bekerja dari usia kecil. Dia udah jualan permen sambil ngebantu orang tuanya dan akhirnya setelah udah terkumpul modal yang lumayan, dia mulai buka toko kelontongan yang dimana dia jual kerupuk, jual rokok, toko-toko kelontongan gitu loh yang jual snack gitu kan, snack. Nah dari sana dia mulai merintis di tempat yang kecil banget dan dari sana udah kumpulin modal lagi, dia upgrade diri, dia mulai jual mainan. Ya, dia jual mainan dan dari situ dia mulai kumpulin modal sampailah tercipta bisnisnya yang sekarang yang bisa menghidupi aku sampai sekarang gitu ya. Ya, jadi ceritanya itu sempat ketika dia dari bisnis mainannya dan mau pindah ke bisnis yang sekarangnya, dia itu membutuhkan modal yang lumayan. Dia itu meminjam duit dari saudara nenekku dan uang itu dikelola dari sana sehingga akhirnya bisnisnya menjadi besar dan dia bisa berdiri sampai sekarang. Kalau dari situasinya papaku gimana? Papaku juga terlahir dari keluarga yang bisa dibilang sangat-sangat berkekurangan. Bahkan ketika mau sekolah, dia itu nggak mampu bayar uang sekolah juga teman-teman ya. Jadi papaku ini dititipkan di saudaranya omaku karena emang dia nggak mampu untuk biayain anak ini lagi, jadi papaku dititipkan di sana dan papaku ini udah harus bekerja dari kecil juga, bersihkan rumah dan lain sebagainya sebagai bentuk tanda terima kasih lah kepada tantenya ini. Dan akhirnya berjalan sampai akhirnya bisa sukses kayak sekarang juga. Jadi menurutku ya teman-teman, kalau dibilang aku ini lahir dari keluarga yang mampu, ya aku bersyukur. Karena apa yang aku syukuri? Karena ada orang di generasi-generasi sebelumku yang mau berjuang mati-matian agar generasi berikutnya tidak perlu lahir dari keluarga yang berkekurangan seperti mereka. Nah, bagaimana dengan kisah ajudan pribadi? Kalian pasti tahu lah ajudan pribadi ya. Dia adalah salah satu ajudan dari bos-bos besar yang ada di Indonesia saat ini. Dan kalau kita lihat sekarang, dia udah sangat-sangat lumayan ya. Karena emang pada dasarnya ajudan pribadi ini awalnya hanya tukang parkir aja guys ya. Seorang tukang parkir yang akhirnya sekarang bisa berkeliling Indonesia, naik jet pribadi dan lain sebagainya. Itu juga bagaimana teman-teman? Kalau kita mau ngomong masalah kayak tidak ada tuh orang yang benar-benar nol, pasti udah dari modal orang tua, pasti ada yang udah punya koneksi. Ya aku bilang iya benar. Itu sangat-sangat benar, bisa sangat membantu. Tapi bagaimana kalau memang pada dasarnya emang mereka dari nol gitu loh. Mereka nggak punya apa-apa. Tapi mereka yang berjuang sendiri untuk mengumpulkan koneksi dan untuk mengumpulkan modal tersebut. Kalian tahu nggak ada yang namanya Fiverr ya? Fiverr ini adalah sebuah website yang dimana orang bisa menawarkan jasa yang mereka punya atau skill yang mereka punya dan mereka menawarkan ke orang-orang yang mau dan mereka dibayar berdasarkan pekerjaan yang mereka udah selesaikan ya. Ada juga yang namanya Upwork. Jadi banyak banget website di luar sana yang memang ketika kalian punya skill, ketika kalian punya value, kalian bisa menawarkan jasa ini ke orang lain ya. Dan ketika orang lain mau jasa kalian ini, maka kalian akan mendapatkan uang dari sana. Dan itu bisa kita bilang tanpa modal ya. Kalau kalian mau mundur lagi, kalian ngomong kayak itu butuh modal kak, itu butuh uang sekolah, itu butuh internet untuk bayar internet dan lain sebagainya. Nggak ada yang benar-benar murni dari nol. Ya emang betul teman-teman ya. Tapi apa gunanya ketika kalian udah punya semua ini pun? Contohnya pada saat umurku masih 19 tahun, aku tuh udah punya uang sekitar 1 miliar rupiah ya teman-teman. Tapi apa gunanya uang 1 miliar rupiah ini ketika aku nggak bisa kelola? Hasilnya ya habis aja ya teman-teman ya. Yang ikutin aku pasti udah tahu cerita ini. Sebenarnya lahir dari keluarga yang mampu atau lahir di dalam keluarga yang kaya itu memiliki pressure atau memiliki tekanan teman-teman. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena bayangin aja kalau misalnya orang yang lahir dari keluarga kaya ini gagal, uangnya habis, bangkrut dan dia kembali miskin, maka orang akan bilang apa? Ah ini orang tolol banget gitu loh. Dia udah lahir dari keluarga yang kaya, tapi kenapa bisa masih gagal gitu loh. Nah bagaimana kalau dia sukses? Orang juga akan berkata, itu mah biasa aja. Dia mah udah punya modal, dia mah udah punya koneksi. Ya itu mah gampang aja. Jadi serba salah teman-teman ya. Mau gagal, mau sukses, dua-duanya akan dihujat gitu loh. Daripada kita fokus kepada hal-hal seperti ini, tidak perlu latar belakang kalian apa lah teman-teman. Mau lahir dari keluarga yang kaya, mau lahir dari keluarga yang kurang mampu. Fokus ke ilmu, fokus ke investasi ilmu di dalam diri sendiri teman-teman ya. Fokus ke dalam skill apa yang kalian bisa kembangkan, cari talenta kalian apa, dan fokus ke sana. Biar nanti ketika opportunity itu datang, koneksi itu datang, modal itu datang, kalian bisa
memanfaatkan ini semua dan kalian bisa maju dan akhirnya bisa sukses, bisa menjadi miliarder muda ya, seperti visi misi dari channel ini ya, untuk mencetak banyak banget miliarder muda. Dan tentunya kalau kalian bilang gimana Kak caranya untuk investasi ilmu, ya salah satu caranya ya kalian nonton channel ini. Kalian bisa mendapatkan ilmu secara gratis loh teman-teman. Aku pengen nge-share ini secara gratis saja. Aku nggak suruh bayar member atau apa, enggak. Aku cuma pengen berbagi pengalaman aja agar di luar sana teman-teman yang menonton ini bisa bermanfaat gitu loh bagi banyak orang. Itu aja sih, sesimpel itu. Atau kalian bisa nonton di channel orang lain juga bisa. Kalian bisa baca buku, kalian bisa cari di internet, di Google gitu loh. Banyak banget ilmu yang kalian bisa dapatkan di zaman sekarang, begitu sangat mudah. Makanya ya teman-teman, kalau dari aku sendiri ya, menurutku kalau kalian lahir dari keluarga yang mampu, maka manfaatkanlah head start ini, manfaatkanlah koneksi yang kalian punya ini agar bisa lebih sukses daripada generasi sebelumnya teman-teman ya. Dan kalau kalian lahir dari keluarga yang kurang mampu, maka kalian harus punya prinsip bahwa kalian harus mematahkan sejarah keluarga kalian gitu loh. Kalian harus menjadi yang pertama untuk menjadi sukses di dalam silsilah keluarga kamu gitu, sehingga anak-anak dan generasi setelahmu bisa lahir dari keluarga yang udah kaya. Itu karena kerja keras kalian gitu loh. Sebagai kesimpulan, di dalam dunia ini ada banyak banget uang yang beredar dalam satu hari teman-teman ya. Terdapat 5 triliun US dollar yang berputar dalam satu hari. Itu banyak banget uang teman-teman yang berputar dalam satu hari. Tugas kalian ya bangun value tersebut, improve diri kalian agar kalian bisa mempunyai kapasitas untuk menangkap atau untuk menjala uang-uang ini teman-teman ya. Pilihannya sekarang di kalian. Kalian mau nyinyirin orang dan hanya menjadi penonton kesuksesan orang, atau kalian mau menjadi orang pertama yang merubah silsilah keluarga kalian agar generasi-generasi kalian bisa lahir dari keluarga yang kaya. Saya Samuel Chris mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye-bye.